Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pengendalian vektor. Kami akan melakukan praktik mengenai pengukuran kepadatan lalat. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Misbahudin, bersama rekan saya Seva Handayani dan Nadia Sylvia. Pada praktik kali ini, kami menggunakan alat yang disebut fly grill. Fly grill ini merupakan alat sederhana yang terbuat dari kayu, dibentuk menyerupai kotak seperti pagar, dan dicat berwarna putih untuk memudahkan pengamatan lalat yang hinggap. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat di suatu lokasi dengan cara menghitung jumlah lalat yang hinggap pada alat dalam waktu tertentu. Pada praktik ini, kami melakukan pengukuran kepadatan lalat di beberapa titik yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat. Titik pertama, kami melakukan pengukuran di TPS domestik rumah sakit. Pemilihan lokasi ini karena TPS merupakan tempat penampungan sampah yang mengandung bahan organik, seperti sisa makanan yang sangat berpotensi menarik lalat. Kondisi ini dapat menjadi sumber perkembangbiakan lalat apabila pengelolaan sampah kurang baik, sehingga berisiko terhadap penularan penyakit. Titik kedua, kami melakukan pengukuran di area kantin rumah sakit. Kantin dipilih karena merupakan tempat pengolahan dan penyajian makanan yang memiliki potensi adanya sisa makanan, tumpahan, atau limbah organik. Hal ini dapat mengundang lalat untuk hinggap. Keberadaan lalat di kantin menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat mencemari makanan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit kepada pengunjung maupun pasien. Titik ketiga, kami melakukan pengukuran di instalasi gizi. Instalasi gizi merupakan tempat pengolahan makanan untuk pasien, sehingga harus memiliki standar kebersihan yang sangat tinggi. Pengukuran di lokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat kepadatan lalat tetap rendah. Jika ditemukan lalat, hal ini dapat menjadi indikator adanya masalah sanitasi yang perlu segera ditangani, karena berisiko langsung terhadap keamanan makanan pasien. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kami lakukan di 3 titik lokasi, diperoleh data sebagai berikut. Pada TPS domestik, jumlah lalat yang teramati cukup tinggi. Dari 10 kali pengamatan, diperoleh 5 nilai tertinggi yaitu 3, 3, 4, 11, dan 13, dengan rata-rata sebesar 6,8. Hal ini menunjukkan bahwa TPS memiliki tingkat kepadatan lalat yang tinggi, kemungkinan disebabkan oleh banyaknya sampah organik yang menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biak lalat. Pada area kantin, hasil pengukuran menunjukkan jumlah lalat yang relatif rendah. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 2 dan 1, dengan rata-rata sebesar 0,6. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanitasi di kantin cukup baik, sehingga tidak terlalu menarik lalat untuk hinggap. Sedangkan pada instalasi gizi, diperoleh 5 nilai tertinggi, yaitu 4, 5, 5, 6, dan 6. Dengan rata-rata sebesar 5,2. Nilai ini menunjukkan bahwa masih terdapat kepadatan lalat yang cukup signifikan, sehingga perlu adanya perhatian lebih terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan di area tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan lalat dari ketiga titik pengukuran adalah 4,2, yang kemudian dibulatkan menjadi 4 sebagai indeks populasi lalat di lokasi pengamatan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan lalat di rumah sakit ini termasuk dalam kategori sedang, sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi lalat yang dapat berdampak pada kesehatan lingkungan. Sebagai penutup, dari hasil pengukuran kepadatan lalat yang telah kami lakukan di 3 titik lokasi, yaitu TPS domestik, kantin, dan instalasi gizi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan lalat berada pada kategori sedang, dengan indeks populasi lalat sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pengendalian yang lebih optimal, terutama pada area dengan kepadatan tinggi, seperti TPS dan instalasi gizi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik, serta melakukan pengendalian vektor secara rutin. Dengan adanya praktik ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kami mengenai pentingnya pengendalian lalat sebagai salah satu vektor penyakit dalam menjaga kesehatan lingkungan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.